Hai, salam jumpa kembali dengan saya Purnawan Kristanto di channel Sinau Menulis. Kali ini saya akan berbagi tips memperindah tulisan. Kalau diibaratkan sedang melukis, langkah terakhir yang dilakukan oleh seniman itu adalah melakukan sentuhan akhir atau finishing touch. Pada tahapan ini, garis-garis yang masih kasar itu diperhalus, bagian-bagian yang tidak perlu dihapus. Dengan demikian didapatkanlah hasil gambar yang indah. Nah, demikian juga di dalam menulis juga berlaku kaidah yang demikian. Kita perlu mempermanis tulisan kita sehingga terlihat indah dan menarik. Nah, pernahkah Anda memperhatikan mengapa toko-toko itu membuat etalase yang sangat menarik? Mengapa mereka susah-susah memperindah bagian depan toko mereka? Mengapa bagian depan toko itu tidak ditumpuki saja barang-barang dagangan? Alasannya hanya satu, yaitu untuk menggait minat calon pembeli untuk masuk ke dalam toko dan sudi untuk berbelanja. Mereka harus bersaing dengan toko-toko sejenis untuk menarik perhatian orang yang melintas di depan toko. Nah, tulisan itu mirip dengan toko. Kita harus berkompetisi dengan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian orang. Kita harus memperindah etalase tulisan kita. Etalase itu ada dua yang dapat kita gunakan. Pertama adalah paragraf pertama tulisan kita yang disebut dengan teras, dan yang kedua adalah judul tulisan kita. Nah, mari kita yang pertama saya akan membahas teras. Teras adalah bagian dari tulisan. Daerah ini merupakan tulisan pembuka yang akan menghantarkan pembaca memasuki tulisan yang lebih dalam lagi. Layaknya sebuah etalase di toko, teras ini menentukan keputusan pengunjung apakah akan masuk ke toko tersebut atau tidak. Kalau pada bagian ini pembaca tidak menemukan hal-hal yang menarik, maka dia akan mengabaikan tulisan kita. Teras juga dapat diumpamakan seperti umpan pada kail, sedangkan perhatian pembaca adalah ikannya. Supaya dapat menarik ikan, dalam hal ini adalah menggait perhatian pembaca, maka kita harus memasang umpan yang tepat. Teras yang jitu dapat memancing minat pembaca untuk terus mengikuti tulisan kita. Yang pertama adalah teras ringkasan. Teras ini langsung menampilkan inti dari topik yang akan diangkat. Selanjutnya terserah kepada pembaca apakah masih cukup berminat untuk mengikuti kelanjutannya atau tidak. Teras ringkasan ini dapat dipakai jika Anda memiliki topik yang kuat dan menarik yang akan laku dengan sendirinya. Teras jenis ini paling mudah ditulis dan cocok ketika Anda kehilangan ide atau tidak punya banyak waktu. Ini contohnya. Kematian Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat di tengah riuh rendahnya demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli adalah sesuatu yang bermakna tunggal. Anarkisme kini kembali berkuasa dan dipilih sebagian masyarakat negeri ini untuk mewujudkan keinginannya. Yang kedua, teras yang bercerita. Teras ini yang digemari penulis fiksi menarik pembaca dan membenamkannya. Tekniknya adalah menciptakan satu suasana dan membiarkan pembaca menjadi tokoh utama, entah dengan cara membuat kekosongan yang kemudian secara mental akan diisi oleh pembaca, atau dengan membiarkan pembaca mengidentifikasi diri di tengah-tengah kejadian yang berlangsung. Hasilnya berupa teknik seperti yang dibuat dalam film yang baik. Apakah Anda pernah merasa haus ketika menyaksikan seorang pahlawan kehausan di tengah padang pasir? Apakah Anda gemetar di tempat duduk Anda menyaksikan film horor? Nah, seperti itu adalah teknik teras yang bercerita. Ini contohnya. Melihat tumpukan ensiklopedia Britannica di lapak buku bekas beberapa pekan silam, saya tertegun. Ini sebentar lagi menjadi sejarah atau mungkin sudah, ujar saya dalam hati sambil mendekat, lalu mengusap sampul-sampul tebal dan gelap itu.
Berikutnya teras yang deskriptif. Teras deskriptif bisa menciptakan gambaran dalam pikiran pembaca tentang suatu tokoh atau tempat kejadian. Teras ini cocok untuk belajar berbagai fitur dan digemari penulis yang menulis profil pribadi. Teras yang bercerita meletakkan pembaca di tengah adegan atau kejadian dalam cerita. Sedangkan teras deskriptif menempatkan pembaca beberapa meter di luarnya, dalam posisi menonton, mendengar, dan mencium baunya. Pemakaian kata sifat yang tepat adalah kunci untuk teras deskriptif ini. Seorang penulis yang baik bisa membuat lakonnya hidup, seolah-olah muncul di hadapan pembaca. Penulis sering mencoba memusatkan perhatiannya pada satu unsur yang paling mencolok dari sosok dan penampilan tokohnya untuk diilustrasikan. Contohnya, wajah Saiful Rosi bin Kahar sama sekali tak mengesankan bahwa ia seorang bajak laut. Ia berpembawaan halus, sopan, dan ramah. Teras kutipan. Kutipan yang dalam dan ringkas bisa membuat teras menarik, terutama bila yang dikutip adalah orang yang terkenal. Ingat, teras harus menyiapkan pentas bagi bagian berikutnya dari tulisan kita, sehingga kutipannya pun harus memusatkan diri pada esensi dari cerita itu. Sebuah contoh teras kutipan begini. Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Permohonan bernada rintihan itu keluar dari mulut seorang penderita kusta saat berjumpa Yesus. Kita tak kenal seorang tersebut. Penulis Injil Markus tak merasa perlu mencantumkan namanya. Bisa jadi ia kesulitan memperolehnya. Lagi pula apalah arti sebuah nama bagi penderita kusta? Teras pertanyaan. Teras ini efektif bila berhasil menantang pengetahuan atau rasa ingin tahu pembaca. Sering teras ini dipakai oleh penulis yang tidak berhasil menemukan teras yang imajinatif. Teras ini gampang ditulis, tapi juga jarang membuahkan hasil terbaik. Dalam banyak hal, teras ini cuma taktik. Penulis yang menggunakan teras ini tahu bahwa ada pembaca yang sudah tahu jawabannya, ada yang belum. Yang ingin ditimbulkan oleh teras ini adalah rasa ingin tahu pembaca. Yang belum tahu mestinya terus ingin membacanya. Sedangkan yang sudah tahu dibuat ragu-ragu apakah pengetahuannya cocok dengan informasi penulis. Banyak penulis enggan memakai teras ini karena pembaca sering dibuat kesal oleh jebakannya. Biasanya teras bercerita atau deskriptif lebih disukai. Ini contohnya. Apa yang membuat sekelompok orang ngotot menolak pindah meskipun gubuk tempat tinggal mereka terus dirayapi oleh air yang menggenang? Teras menuding langsung. Bila penulis berkomunikasi langsung dengan pembaca, ini disebut dengan teras yang menunjuk langsung. Ciri-ciri teras ini adalah ditemukannya kata Anda yang disisipkan pada paragraf pertama atau di tempat lain. Keuntungannya jelas, pembaca menjadi bagian dari cerita itu. Penyusunan kata-katanya melibatkan Anda secara pribadi dalam cerita itu. Ini contohnya. Anda barangkali sudah menonton Naga Bonar atau Naga Bonar Jadi Dua. Nah, sebentar lagi akan beredar lakon lain berjudul Naga Bonar Jadi Presiden. Anda pasti menyangka ini fiksi di layar perak atau layar kaca. Salah besar. Teras penggoda. Teras penggoda ini adalah cara untuk mengelabui pembaca dengan cara bergurau. Tujuan utamanya menggait perhatian pembaca dan menuntunnya supaya membaca seluruh cerita. Teras cerita ini biasanya pendek dan ringan. Umumnya dipakai teka-teki dan biasanya hanya memberikan sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada tanda-tanda bagaimana cerita selanjutnya. Contohnya, 2 tahun lalu, cubluk istana meluap. Anda tahu kan apa itu isi cubluk? Terbayangkan bagaimana aroma yang ditebarkannya saat meluap? Tidak ada hubungannya masalah cubluk ini dengan kritik kegiatan tebar pesona. Anda tahu kan siapa yang menyampaikan kritik itu? Ya, Bu Mega yang sepertinya belum rela. Teras figuratif.
Teras ini menggambarkan keunikan suatu kejadian dengan memakai amsal, ibarat, atau perumpamaan. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kejadian yang biasa menjadi berita yang menarik. Contohnya, seorang perempuan di Victoria, Australia berusia 31 tahun mencoba mengail di air keruh di tengah bencana kebakaran yang melanda negeri itu. Teras literer. Pendahuluan ini menggunakan karya sastra, legenda, atau cerita rakyat yang sudah sangat dikenal masyarakat dan dapat digunakan untuk menghantarkan suatu peristiwa dengan baik. Dengan teras ini diharapkan pembaca sudah tahu maksud penulis. Ini contohnya. Seorang teman menyatakan keprihatinannya atas cerita lompatan kesatria Katak terdahulu. Sangat real katanya, karena ia pun merasa jadi bagian dari kaum kesatria Katak itu. Dalam konteks organisasi yang diikutinya tentu saja. Sebaliknya, seorang teman lain bertanya-tanya, adakah cerita itu di dunia nyata? Kalau iya, bagaimana gambaran rincinya? Teras nyentrik. Hijau sayuran, putihlah susu, naik harga makanan ke langit biru. Inilah salah satu contoh teras nyentrik. Penulis yang imajinatif, meskipun tidak puitis, bisa mencoba teras seperti ini pada saat menulis tentang kenaikan harga. Teras ini memikat dan informatif. Gayanya yang khas dan tak kenal kompromi itu bisa menarik pembaca hingga ceritanya bisa laku. Teras ini paling ekstrim dalam bertingkah, tetapi kekurang ajarannya bisa menggait pembaca bila penulis bisa mengikuti langkah pertamanya itu dengan cerita yang lincah dan hidup. Tapi nada teras ini susah dijaga sepanjang keseluruhan tulisan. Selain jenis-jenis teras di atas, masih ada teras lain yang dapat Anda gunakan untuk membuat tulisan Anda menarik. Ada teras kontras yang memaknai perbandingan yang bertolak belakang, kaya miskin, pintar bodoh, dan lain-lain. Lalu teras epigram, yaitu teras yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas dan terkenal di masyarakat. Contohnya naskah-naskah pada iklan TV. Kemudian teras parodi, yaitu pendahuluan yang berupa plesetan dari kejadian atau semboyan yang populer. Kemudian teras dialog atau percakapan. Teras ini mengutip dialog dari peristiwa yang diliput. Misalnya dialog antara hakim dengan terdakwa di sidang pengadilan. Lalu ada teras kumulatif yang menyajikan peristiwa secara berurut, membawa pembaca sampai pada anti klimaks peristiwa. Selanjutnya ada teras anekdot, yaitu kisah pendek tentang kejadian penting yang menarik karena aneh atau lucunya. Selanjutnya amanat langsung, yaitu teras berbentuk pesan langsung kepada pembaca. Teras ini lebih mengena pada pembaca yang sudah akrab. Tapi ingat, tidak semua pembaca senang diberi wejangan atau khotbah. Sampai di sini kita sudah membahas etalase pertama, yaitu teras. Etalase kedua yang dapat membuat orang tertarik membaca tulisan kita adalah membuat judul yang menarik. Mengapa membuat judul dilakukan pada tahapan akhir? Karena judul adalah bagian yang sangat strategis. Kita tidak bisa sembarangan dalam memberi judul pada tulisan kita. Itu sebabnya kita harus memikirkan matang-matang. Biasanya ide judul akan muncul dalam proses kreatif itu. Ketika kita sedang menyusun tulisan, maka kita mulai terpercik berbagai macam ide untuk membuat judul. Pada proses ini kita mulai memahami intisari dari tulisan kita, sehingga memudahkan kita untuk merumuskan judul tulisan. Ada beberapa tipe judul yang dapat kita pilih. Yang pertama, tipe langsung, yaitu langsung menjelaskan inti dari masalah tersebut. Kita tidak bermain kata, plesetan, metafora, dan ungkapan lainnya. Sebagian besar judul tulisan merupakan kategori ini. Ini memang pembuatan judul yang paling mudah. Contohnya, perundungan dan tips mengatasinya. Kemudian yang kedua adalah tipe yang membuat penasaran.
Tipe judul ini membangkitkan rasa ingin tahu pembaca lewat cara yang tidak langsung dan menjelaskan isi spesifik dalam artikel tersebut, dalam tulisan kita. Contohnya adalah begini: 5 faktor yang membuat tenaga kesehatan kerap jadi korban pertama COVID-19. Yang ketiga adalah tipe berita, yaitu menyampaikan sebuah kabar baru dalam judulnya. Setiap judul berita termasuk dalam kategori ini. Contohnya, Lion Air akan kembali beroperasi pada 3 Mei 2020 dengan melayani perizinan khusus. Tipe yang keempat adalah tipe bagaimana atau how to. Tipe judul ini merupakan jenis judul yang paling mudah digunakan. Kita hanya cukup menggunakan kata bagaimana ke dalam judul, maka judul tulisan kita tidak akan terlalu buruk. Contohnya, berikut cara aman terima paket, bagaimana membersihkannya. Nah, yang perlu diperhatikan, Anda tidak harus selalu memakai kata bagaimana untuk membuat judul tipe bagaimana ini. Berikut ini contohnya: 4 cara mengajarkan anak belajar dari kesalahan. Nah, kata bagaimana itu bisa diganti dengan kata cara, karena bagaimana itu berkaitan dengan cara. Yang kelima adalah tipe bertanya. Jenis judul ini harus memiliki efek. Pertanyaan yang diajukan harus merupakan topik yang menarik bagi pembaca dan ingin diketahui jawabannya. Pastikan apa yang ingin diketahui pembaca adalah apa yang dibutuhkan oleh pembaca, bukan yang Anda inginkan. Jangan melakukan kesalahan dengan memfokuskan pada kepentingan diri sendiri. Contohnya, sampai kapan manusia bertahan makan seadanya? Kemudian tipe yang keenam itu adalah tipe perintah langsung, yaitu dengan langsung memberitahukan kepada pembaca hal apa yang harus dilakukan atau hal yang dilarang. Dalam judul pasti mengandung kata kerja dan bernada tegas. Contoh, mau aman, belilah daging yang digantung. Atau juga, jangan kebanyakan gaya, pakai 1 rem berkendara motor di jalan basah. Nah, sampai di sini dulu tips menulis dari saya. Masih ada satu lagi langkah terakhir dalam tulisan, yaitu membuat penutup dan revisi tulisan. Demikian tips menulis dari saya. Menulislah dengan semangat. Semoga bermanfaat, tetap sehat, semoga jadi berkat. Salam hangat.